Oke Gunners, welcome to my video Arsenal. Selalu tema di channel Veros yang khusus ngebahas tentang Arsenal dan seputar Arsenal intinya gitu. Dan karena aku pengen bahas preview pertandingan Arsenal lawan Leeds yang akan dilangsungkan minggu besok jam 8 waktu Indonesia Barat dan ditayangkan di video.com kayaknya. Iya, video.com kalau buat yang TV digital, kalau buat TV non digitalnya aku kurang tahu, yang jelas di video.com. Dan menurut kesimpulanku untuk review ini yakni Arsenal tidak boleh meremehkan Leeds, walaupun Leeds di bawah pelatih baru, dan juga Arsenal tidak bisa berjumawa rias walaupun telah menang atas Liverpool di pekan kemarin, tapi di pertandingan terakhir lawan Bodo Glimt permainannya jelek sekali ya, walaupun itu lapis kedua. Oke, yang jelas Arsenal jangan jumawa lah, atau jangan meremehkan lah gitu. Oke, kenapa aku bilang seperti itu? Langsung kita bahas ke detailnya. Oke, pertama ketika aku nonton sekitar 25 menit di babak pertama dan 25 menit di babak kedua replay Leeds lawan Arsenal lawan Crystal Palace. Di situ aku melihat Leeds semakin lebih matang dalam hal transisi permainannya, dalam hal transisi dari bertahan ke menyerangnya, itu yang pertama. Dan kedua, ini yang paling bagus menurutku ya, di bawahnya si mantan pemain mantan pelatihnya RB Leipzig dan Red Bull Salzburg, yakni si aku lupa siapa namanya itu di bawah pelatih barunya nih Leeds semakin lebih solid dalam melakukan pertahanan gegen pressingnya. Terbukti beberapa Leeds itu melakukan beberapa, setelah kehilangan bola mereka segera melakukan gegen pressing lebih rapi daripada zamannya Bielsa, tapi sekali dapat bola langsung melakukan kombinasi 2-3-4 orang ke depan. Bedanya dengan Arsenal, itu Arsenal kan kalau udah dapat recover bola tuh ya, kalau emang bisa di ke depan kalau, tapi kalau enggak ya sudah, dia biasanya switch play ke, bukan switch play sih, tapi lempar ke belakang dulu untuk biar membuka ruang di pertahanan lawan, baru dari belakang mungkin ke kiri apa ke kanan, maupun langsung long ball untuk ke daerah yang kosong gitu, atau zona yang lebih zona yang lebih agak jarang dijaga gitu. Itulah kurang lebih bedanya keduanya. Kalau ini benar-benar kayak Leipzig, kayak Red Bull Leipzig, yang bisa bilang kayak Leipzig KW gitu. Walaupun secara peranan mungkin nggak jauh beda sama Leipzig, tapi secara peranan itu benar-benar Leipzig banget ya, yang dimana high pressing, tempo, intensitas tinggi untuk dalam ketika kehilangan bola, ketika dapat bola pun langsung segera melakukan kombinasi 3-4 orang, entah itu menggunakan skill maupun kolektivitas atau kekompakan permainan untuk langsung nabrak aja, pokoknya langsung masuk ke kotak penaltinya lawan, nggak sabaran buat nunggu melakukan kombinasi buat dari belakang. Beda kayak Arsenal ya, yang bisa dibilang permainannya Leeds tuh nih, kalau kalian ingat Arsenal ketika lawan Liverpool yang lebih banyak direct daripada bangun bola pelan-pelan ya, kurang lebih seperti itulah itu gitu. Kalau bagi kalian yang sering nonton Leipzig pasti ngerti lah maksudku seperti apa gitu. Jadi ini kayak lebih intensitas tinggi, dan tiga pemain yang aku diwaspadai dari Leeds adalah kedua pemain sayapnya, yakni si Brandon, pokoknya si nomor 7 sama 11, sama si Mark Roca. Nah, Mark Roca ini bisa dibilang playmaker atau pengatur permainannya Leeds ya, walaupun dia sebenarnya lebih mengandalkan kombinasi sepak modern, tapi dia tetap punya playmakernya tuh di sana gitu. Terus kedua pemain sayap ini benar-benar suatu pembelian yang bagus menurutku untuk klub sekelas Leeds itu, bagaimana kedua pemain sayap ini benar-benar bisa berkontribusi dalam menusuk maupun mengenalkan skill mereka dalam menusuk atau mengancam permainannya Crystal Palace yang waktu itu benar-benar keren sih ya. Cuman sekali lagi karena Leeds ini memang mayoritas pemainnya mediocre dan ya bisa dibilang pemain mediocre, tapi walaupun mediocre tapi tetap bisa
nyetel dengan taktik yang dijalankan oleh pelatih barunya ini gitu. Daripada Bielsa dulu kan terlalu menyerang tapi pressingnya setengah-setengah, ya akhirnya banyak kebobolan tapi nggak cetak gol gitu. Dan ya intinya lebih rapi lah, tapi nggak tahu pas sama Arsenal apakah bisa diteruskan apa enggak gitu. Apa namanya, kekonsistenan Leeds ini dalam melakukan pressing dan intensitas yang bagus itu. Sedangkan dari Arsenal sendiri, aku berharap itu dalam formasi 4-2-3-1-nya itu yang perlu diganti itu kurang lebih formasi yang dipakai seperti lawan Liverpool, cuma quartet back-nya itu dari yang pas lawan Liverpool kemarin itu mungkin Tomiyasu duet Gabriel Saliba sama Ben White diganti jadi Tierney, Gabriel diseratkan, Gabriel di bench biar dia kapok lah sekali, jangan tentang cuma lu satu-satunya di tengah kidal di Arsenal sehingga lu nggak merasa karena nggak ada yang lain ya udah gue main aja gitu, nggak ada yang nggak bakal diganti kalaupun gue main jelek gitu kan. Aku pengennya diistirahatkan dulu diisi sama Saliba dan White kalau di tengah, sedangkan bek kanannya itu diisi sama si Tomiyasu gitu, biar si Tierney juga main sama Tomiyasu, sedangkan sayap kirinya itu diisi sama Nelson. Martinelli tetap main tapi sayap kanan itu diganti sama Nelson lah, karena ini mungkin lawannya Leeds cukup lebih terbuka daripada tim-tim tengah kelolaan yang agak lebih tahan, ya harusnya bisa lagi. Apalagi Nelson menunjukkan bahwa dia makin lebih bagus dalam hal skill ya, walaupun mungkin secara visi masih lebih di bawah si Saka, tapi secara skill dia masih di atas Saka loh asli. Kalau kalian nonton kemarin pas lawan Bodo Glimt itu skillnya mungkin yang bisa seperti itu cuma Gabriel Jesus aja, skill kayak gitu, skill dalam menggocek bola, tapi selain itu nggak ada sih. Saka pun cukup aja lah skillnya, tapi nggak sampai bagus. Tapi karena Saka itu bisa bermain dengan visi, itu yang baru buat dia kayak bagus gitu, tetap dimainkan dalam sebagai sebagai starter gitu. Oke, sorry banget agak kepanjangan ya. Aku harap ini bisa bisa memberikan insight atau gambaran kalian tentang pertandingan Arsenal besok. Dan aku pengen tahu komentar kalian di bawah, dan jangan lupa sampaikan pendapat kalian bagaimana si Arsenal ke lawan Leeds besok, dan siapa aja yang mungkin yang perlu turun gitu ya sebagai settingan. Oke, see you in the next review Leeds lawan Arsenal.